Hai semuanya, balik lagi sama Calon Sarjana. Tren mukbang sudah terlalu mendominasi dunia perkontenan nih teman-teman. Tapi nggak semua cerita mereka berakhir bahagia ya. Nah, sayangnya beberapa di antaranya telah meninggalkan kita guys. Apa yang sebenarnya terjadi sih? Yuk kita bahas bareng-bareng. Nomor 6, Pan Xiaoting. Menjadi konten kreator mukbang tuh sebenarnya banyak banget tuntutannya. Gak cuma kualitas kontennya saja ya, tapi juga kondisi badan dia sendiri. Karena akibatnya bisa fatal tuh, kayak Pan Xiaoting kali ini nih, yang tiap harinya guys bisa live sampai 10 jam per harinya. Dirinya ini adalah seorang mukbanger asal China yang meninggal di usia 24 tahun saat melakukan live streaming sambil makan. Pan Xiaoting awalnya hanyalah seorang pramusaji biasa, tapi pas coba-coba bikin konten mukbang, malah berhasil dan bahkan terbilang sukses besar tuh. Nah, demi menarik lebih banyak penonton, dia ini rela ngelakuin berbagai tantangan makan ekstrim tuh guys. Pertama, dia makan tanpa henti selama 10 jam seharinya. Kedua, dirinya ini mengkonsumsi lebih dari 10 kg makanan per sesi streamingnya. Dan ketiga, dia mengkonsumsi berbagai jenis makanan yang tergolong tidak biasa. Nah, gara-gara itu beratnya nyentuh 300 kg tuh teman-teman. Dan beberapa kali juga sempat dilarikan ke rumah sakit karena pendarahan saluran pencernaan. Penonton dan mamanya juga khawatir banget. Tapi lagi-lagi guys, karena uang dan juga popularitasnya ini membuatnya harus maksa agar terus makan itu. Dan hal yang ditakutkan pun terjadi nih. Pada tanggal 14 Juli tahun 2024, saat sedang live streaming, Pan Xiaoting meninggal dunia dengan hasil autopsi menyatakan perutnya ini mengalami cacat parah dan lambungnya dipenuhi makanan yang belum tercerna. Ini jadi peringatan buat kita semua ya. Jangan sampai nih mengorbankan kesehatan guys hanya demi ngincer popularitas saja. Gak ada yang worth it deh kalau sampai harus ngebuang nyawa kan? Nomor 5, Wang Moufeng. Sebenarnya salah satu konsep yang berbahaya itu tuh kalau ngajakin viewersnya nih sama-sama ikutan mukbang sih guys. Udah gitu dibuat jadi kompetisi lagi sama si Wang Moufeng ini nih, dan nantangin siapapun secara live dalam jumlah besar. Ya masih mending kalau ngadu banyak-banyakan air putih. Ini guys yang diminum tuh adalah alkohol. Udah gitu sampai 7 botol sekaligus lagi. Nah, tanpa disadari, aksi nekatnya ini menjadi pertunjukan terakhirnya yang ada di internet. Masalahnya, minuman khas China yang dibuat dari gandum ini kadar alkoholnya itu mencapai 60% loh. Wajar aja kan, 12 jam setelah live-nya berakhir, dia meninggal tuh dan dikuburkan 4 hari setelahnya. Ini nih yang dikhawatirkan sama pemerintah China karena aksi gak bertanggung jawabnya kayak begitu tuh guys, yang takutnya bisa dicontoh sama para followersnya kan. Nomor 4, Sun Yixuan. Bayangin deh kalau ada idola kalian nih yang ngilang lebih dari seminggu, terus tiba-tiba dikabarin dia sudah meninggal secara tiba-tiba. Pasti bikin kaget kan? Hal kayak gini sempat terjadi tuh pada Sun Yixuan, seleb yang terkenal di aplikasi sejenis TikTok versi Cina sana tuh. Mana baru 19 tahun lagi umurnya guys. Dia memang dikenal sebagai influencer dengan pola makan yang sangat gila. Bahkan gak cuma junk food doang ya, tapi selalu ada makanan tinggi karbohidrat, tinggi kalori, dan banyak banget deh minyaknya. Gak ada angin gak ada hujan, 500.000 followersnya dikejutkan tuh dengan berita kalau dirinya ini mengalami pendarahan otak. Selain bikin shock dan juga pada gak menyangka, mereka juga jadi pada merenung tuh buat menjaga kesehatannya masing-masing. Habisnya udah pada lihat kan contoh langsung dari makan gak terkontrol kayak begini? Kalau kalian nih guys masih berani juga, gue gak tahu harus ngomong apa sih. Nomor 3, Dongs Apatan.
Pernah bayangin nggak? Gara-gara makan enak nih, malah bisa nyebabin kematian. Itulah teman-teman yang terjadi pada Dongs Apatan, food blogger asal Filipina yang meninggal dunia setelah membuat konten mukbang ayam gorengnya. Dia ini dikenal tuh dengan nama asli Manoy Apatan yang merupakan seorang food blogger di Facebook dengan lebih dari 400.000 followers serta berusia 38 tahun. Jadi ceritanya, pas 13 Juni tahun 2024, Apatan mengunggah video terakhirnya yang menampilkan dirinya ini sedang menikmati sepiring besar nasi dengan beberapa potong ayam goreng juga. Gak disangka teman-teman, keesokan harinya dia kolaps dan segera dilarikan ke rumah sakit. Tapi sayangnya nyawanya tidak dapat diselamatkan. Pas dokter selesai ngecek, dia bilang ini semua tuh gara-gara stroke dan bikin pembuluh darah di otaknya jadi pecah. Ya, banyak yang nyalahin dia sih teman-teman. Kalau ini tuh bisa terjadi gara-gara porsi makannya yang nggak normal. Cuma saudaranya jadi kesel tuh dan ngebongkar rahasia dapurnya. Ternyata baru ketahuan juga kalau makanannya sering nggak habis karena tujuan awal dia tuh hanya untuk menghibur orang-orang saja. Tapi dokter Liken juga sempat komentarin kejadian ini nih. Mau banyak atau enggak, yang jelas guys kata dokternya, kalau kita konsumsi daging dan juga makanan asin-asin yang begitu banyaknya, bisa memicu tekanan darah tinggi dalam jangka panjang dan bikin pembuluh darah di otaknya nggak kuat. Makanya, gara-gara kejadian ini, pemerintah Filipina mengambil langkah tegas dengan melarang video mukbang untuk mencegah insiden serupa di masa depan. Nomor 2. Waffler 69. Pernah bayangin nggak makan sereal yang sudah kedaluarsa 30 tahun lamanya guys? It doesn't smell bad at all right now. It smells like an old muffin, like an old wet muffin. Bottoms up. Atau makan makanan kaleng dari tahun 1960-an. 70 years old. It doesn't look half bad. It does taste sweet, but I don't want that in me. I'm not quite sure if it's supposed to be brown though. Nah, itulah salah satu konten unik yang dibuat oleh Waffler 69, bintang TikTok tuh yang baru saja meninggal dunia di usia 33 tahun. Memang, ini orang begitu disukai sama netizen ya. Terbukti dari 1,9 juta followers dan juga 34,8 juta likes ketika dia masih berkarya. Jadi, cerita lengkapnya kayak begini. Pada tanggal 11 Januari 2023, Tyler tiba-tiba mengalami kesulitan bernafas. Dibawalah langsung ke rumah sakit. Ternyata 1,5 jam kemudian dokter menyatakan kalau dia ini guys meninggal dunia yang diduga karena serangan jantung. Wah, sedih juga ya. Kehilangan orang yang baik dan juga ceria kayak dia pasti cukup membekas di hati kita kan? Nomor 1. KYHAS 503. Jadi YouTuber tuh gak gampang guys. Terlihat dari perjuangan orang ini nih, yang dimulai dari tahun 2012 dan baru viral pas dia coba-coba ngevlog. Memang, konsekuensinya di konten traveling sama food vlogger tuh ya harus nyobain makanan apapun. Mulai dari yang viral, yang dibilang enak sama orang-orang lah, bahkan sampai mukbang dengan porsi yang super banyak juga. Sayangnya, kita bisa lihat ya kalau dia aja sudah obesitas tuh. Tapi nggak nyangka juga sih, sudah dipanggil Tuhan di belakangan ini guys. Padahal umurnya baru 37 tahun loh. Penyebab kenapa influencer itu pun bisa meninggal nggak diberikan secara resmi dari pihak keluarga. Tapi spekulasinya sih, ya nggak jauh-jauh dari kondisi obesitas yang dialaminya. Dan walaupun KYHAS 503 sudah nggak ada, setidaknya channel itu masih bisa menghibur penggemarnya ya, yang berbasis di El Salvador dan Amerika Latin. Anyways, cukup sampai di sini ya guys video hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dah.